warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Kenalkan, saya Desi Warni, peserta pembatik level 3 dari SMK Negeri 1 Kota Solo. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran pada mata pelajaran DDPK Broadcasting dan Film pada elemen 5 prototipe produksi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah peserta didik mampu memahami proses produksi program radio, TV, dan perfilman untuk tren pasar yang akan datang. Selanjutnya kita masuk kepada metode pembelajaran. Seperti biasa itu kita menggunakan PBM berdiferensiasi, ya, dimana anak ibu semuanya itu sudah menggunakan alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi, diskusi, demonstrasi, kolaborasi, ya, kemudian elaborasi, koneksi materi, dan diakhiri dengan membuat proyek aksi nyatanya. Oke. Nah, untuk kesepakatan DDPK kita seperti biasa yaitu adalah hadir tepat waktu, ya, mengikuti seluruh instruksi yang ada di modul ajar, mengikuti seluruh tahapan PBM berdiferensiasi mulai dari alur merdeka. Kemudian sintak PJBL kan masuk nanti di aksi nyatanya, ya, berupa karya produksi. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita membuat prototipe produksi, kita harus paham dulu apa itu tahapan-tahapan proses produksi, ya. Nah, secara umum kita kenal dengan istilah praproduksi, produksi, dan juga ada pasca produksi, ya. Nah, untuk prototipe, ya, pengertian prototipe, apakah ada ibu semuanya yang sudah paham apa sih apa itu prototipe, ya? Prototipe itu adalah sebuah metode dalam merancang sebuah produk, ya, terutama untuk TV film ini adalah berupa konsep yang akan kita gunakan dalam membuat karya nanti, ya. Nah, baik itu televisi, radio, dan juga perfilman, ya, harus ada dulu rancangannya, ya. Nah, sebelum kita bisa membuat rancangan ini, anak ibu semuanya itu harus paham terlebih dahulu apa itu pengelompokan program, ya. Nah, secara umum kita kenal ada 3 kelompok program produksi, ya, program, ya. Ada news, berita, ya, ada non drama, ada drama, ya. Untuk televisi radio itu ada news dan drama, dan juga ada non drama. Sementara untuk perfilman itu hanya khusus untuk drama saja, ya. Nah, kalau tadi kita bahas tahapan secara umum, sekarang kita lihat bagaimana tahapan proses produksi yang khusus televisi, ya. Nah, khusus televisi itu ada 6 tahapannya. Yang pertama yaitu adalah perancangan program, ya, kemudian praproduksi, produksi, kemudian pasca produksi, siaran, dan terakhir evaluasi. Nah, sementara untuk radio itu tahapan proses produksinya sama dengan yang kita kenal dengan 3 istilah tadi. Ada praproduksi, ada produksi, dan juga ada pasca produksi, ya. Nah, kemudian apakah sama tahapan proses produksi untuk TV, radio, dan film, ya? Nah, kalau tadi TV ada 5, radio ada 3, nah film ternyata itu ada 5, ya. Nah, 5 ini mulai dari pengimbangan, ya, mulai dari praproduksi, produksi, kemudian pasca produksi, distribusi, ya. Jadi di film ada 5, TV ada 6, radio ada 3 tahapan proses produksinya, ya. Oke, kalau sudah paham tentang proses produksi, ya, tentu kita harus lihat lagi apa unsur-unsur yang harus ada di dalam prototipe produksi, ya. Nah, di dalam unsur yang harus ada di dalam prototipe produksi itu ada 5, ada ide, ada artis pemerannya siapa, ada peralatan yang akan digunakan bagaimana, ada tim atau tim kerjanya seperti apa, target pemirsa yang harus dituju. Nah, ide ini merupakan landasan awal untuk kita melahirkan sebuah program, terutama nanti akan tertuang di dalam naskah, ya. Nah, selanjutnya next kita akan bahas bagaimana membuat prototipe produksi tadi, ya. Nah, itu tadi kan ada format programnya, idenya, konsepnya, tim krunya, ya, lokasinya, peralatan, ya, termasuk juga anggaran, jadwal, dan naskah skenarionya. Nah, itu harus ada di dalam prototipe produksi kita, ya. Nah, kalau tadi anak ibu sudah paham proses, unsur, dan segala macamnya, sekarang bagaimana membuat naskahnya, ya? Naskahnya seperti apa yang akan kita buat, gitu, ya? Bagaimana cara mencari idenya, ya? Nah, proses mencari ide di dalam televisi itu ada 3, ada observasi langsung ke tempat lokasi, ada brainstorming diskusi dengan bersama timnya, ada clustering, ya, membuat suatu kata lalu dikerucutkan dan dikembangkan menjadi sebuah ide dalam program kita, ya, atau di dalam naskah kita.
Nah, apakah sama nanti mencari ide di dalam televisi dan juga mencari ide di dalam film, ya? Nah, kalau di dalam film itu ada 7 ya. Yang pertama itu adalah mengenal cerita dalam pengalaman pribadi kita sendiri atau melihat pengalaman orang lain ya, membaca artikel, menonton berita ya, atau membaca novel, legenda, fabel ya, kemudian lakukan observasi, eksperimen dan juga melihat mengenal sejarah kita ya. Nah, sekarang kita diskusi ya. Diskusi, oke. Nah, kalau sudah diskusi berarti kita sudah bisa menarik kesimpulan. Apa sih prototipe ya? Unsur-unsur apa yang harus ada dalam prototipe ya? Bagaimana cara kita mencari ide baik di dalam televisi dan segala macamnya di TV, radio ya. Nah, kalau sudah paham berarti anak Ibu semuanya bisa menarik kesimpulan ya. Oke. Nah, untuk kita akhiri sebelum kita akhiri proses PBM ini, Ibu ingin tahu dulu ya. Yang pertama itu adalah bagaimana perasaannya ya. Apakah anak Ibu sudah paham, apa ada kendala ya? Apakah pembelajaran ini dapat dipahami dan menyenangkan, oke? Nah, sebelum kita tutup, tadi kita sudah diskusi kelompok dan juga membuat refleksi ya. Nah, tentu wujud nanti adalah akhir project ya. Aksi nyatanya berupa karya project. Nah, buatlah desain produksi sebelum Anda untuk membuat karya produksinya supaya ada pegangan atau pedomannya ya. Nah, untuk contoh di Pro sendiri itu sudah Ibu kirim di Google Classroom dan juga ada link di Drive yang sudah dikirim di WA. Oke. Oke, semoga ini dapat memberikan pencerahan bagi anak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.